Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Amanah Hijayati selaku guru PPHN dan siswa-siswi kelas 12 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran PPHN kelas 12 SMK Al-Karimiyah. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Amanah Hijayati untuk menyampaikan materinya. Iya, terima kasih kepada Pak David atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk pelajaran PPHN pada hari ini kita akan belajar tentang teknik pengujian pada olahan nabati. Pada materi yang kemarin, kita sudah belajar tentang kerusakan pada bahan nabati. Sekarang kita akan mempelajari tentang teknik-teknik pengujian pada olahan nabati untuk mengetahui mutu dari bahan pangan. Secara garis besar, mutu bahan pangan itu dapat dicirikan berdasarkan mutu sensorik atau bisa kita kenal dengan uji organoleptik. Jadi, uji organoleptik itu merupakan uji indera atau uji sensori atau merupakan uji yang menggunakan indera kita atau indera manusia, bisa dari pengecapan kita, bisa dari penglihatan kita, bisa dari penciuman kita, bisa dari perabaan kita, juga bisa dari pendengaran kita. Jadi uji organoleptik itu uji yang menggunakan indera manusia. Kalau yang menguji itu namanya panelis. Kemudian, setelah kita menguji uji organoleptik yang menggunakan indera kita yaitu pengecapan, menggunakan lidah, menggunakan mata, menggunakan hidung, menggunakan telinga, kita juga bisa menggunakan uji fisik selain menggunakan uji organoleptik. Jadi, nama lain dari uji organoleptik itu adalah uji sensorik, yaitu menggunakan alat indera kita. Kalau uji fisik, yaitu di mana kualitas produk itu diukur secara objektif berdasarkan hal-hal fisik yang ada di produk nabati. Yang tampak dari produk nabati. Misalnya, pengujian itu dilakukan secara kasat mata, sama seperti uji organoleptik sebenarnya uji fisik itu. Misalnya kalau yang kasat mata itu yang bisa kita lihat dari mata, dari cara kita melihat fisiknya, menciumnya, terus perabaan, dan pengecapan. Itu sama kayak di uji organoleptik. Kenapa uji fisik itu bisa menggunakan uji indera juga? Karena sifat dari mutu fisik itu memiliki sifat yang objektif. Kenapa sifat yang objektif? Karena sifat yang objektif itu karena pengujiannya itu bisa menggunakan peralatan, bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan
binatang atau bahan-bahan kimia. Kalau sifat mutu fisik itu, yang termasuk sifat mutu fisik itu contohnya sifat mutu mekanik. Sifat mutu mekanik itu contohnya kita bisa meraba bahan produk itu keras. Kalau keras itu contohnya kayak kentang, kita raba. Terus lunak, kita bisa mengetahui bahan produk itu lunak. Terus mudah patah, sobek. Terus kaku dan lentur. Itu sifat mutu mekanik. Kita bisa meraba dengan indera kita, indera tangan. Kemudian, untuk mengetahui sifat fisiknya produk dari sifat fisiknya, misalnya benda itu atau produk itu cair atau berupa benda padat, seperti itu. Kemudian, bisa juga kita melihat dari segi warnanya, titik lelehnya, bekunya. Kalau fisik itu berarti bisa kita lihat secara langsung melalui indera penglihatan. Kalau yang mekanik bisa kita raba, kalau yang sifat fisiknya bisa kita lihat. Kemudian, mutu fisik itu bisa kita lihat juga dari sifat kimianya. Kalau sifat kimianya itu merupakan kandungan komponen gizi yang baik untuk tubuh. Yaitu yang baik untuk tubuh itu yang mengandung gizi. Kalau yang merugikan itu yang mengandung racun. Seperti itu. Jadi di bahan produk itu ada yang mengandung sifat kimia, ada yang gizinya, juga ada yang mengandung racun. Sifat gizi itulah yang mengandung kayak vitamin, mineral, kalori, pangan, kayak buah-buahan, itu sifat gizi dari buah-buahan itu mengandung vitamin, ya kan? Kalau umbi-umbian, sifat gizinya yang ada di umbi-umbian itu bisa mengandung karbohidrat. Terus kalau kacang kedelai, sifat gizinya bisa mengandung protein. Seperti itu ya. Lalu, selain memiliki sifat gizi, pada mutu fisik, pada uji fisik produk nabati, ternyata juga memiliki sifat mikrobiologis. Sifat fisiknya produk nabati itu memiliki sifat mikrobiologis, yaitu berkaitan dengan jenis dan jumlah mikroba yang ada pada produk, yang ada dalam produk pangan kita. Terus, kemudian, selain ada yang bersifat mikrobiologis, adanya bakteri-bakteri yang ada di dalam produk nabati juga ada sifat biologis, yaitu kalau tadi mikrobiologis, kalau yang biologis itu berkaitan dengan kontaminasi serangga atau hama yang masih hidup atau yang mati yang ada di produk nabati kita. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah produk kita itu atau buah itu mutunya sudah rusak atau tidak, kita bisa melihat dari fisiknya. Oh, ini sudah ada ulatnya, berarti itu fisiknya sudah rusak atau sudah menurun mutunya. Berarti memiliki sifat biologis, sudah berkontaminasi dengan serangga atau hama yang masih hidup atau yang sudah mati yang ada di dalam produk nabati tersebut. Bisa berupa ada ulatnya, kita bisa melihat dari indera penglihatan kita, terus dari mikrobiologisnya tadi ada mikrobanya, terus tadi dari
Mekaniknya. Oh, mekaniknya kalau kentang sebelum sesaat setelah dipanen, kentang itu kalau masih segar keras ya kan? Sifat fisiknya kentang itu keras kalau sifat mekaniknya. Kalau lama-lama, kalau misalnya kita simpan di kulkas, lama-lama akan menjadi lunak. Berarti sifat fisiknya kentang itu kalau sudah menurun mutunya menjadi lunak teksturnya. Kalau kalau ingin mengetahui mutunya kentang melalui uji fisik seperti itu ya. Kemudian selain ada uji fisik, ternyata ada juga uji kimia. Kalau uji fisik tadi langsung kita lihat dari produk itu, langsung kita lihat dari buahnya, kenampakannya, wujudnya, apakah buah itu masih baik atau sudah menurun kualitasnya, dari segi teksturnya, dari segi warnanya, dari segi aromanya, dari segi biologisnya, ada serangga atau tidaknya. Kita juga bisa menguji mutu bahan produk kita melalui uji kimia. Apa itu uji kimia? Uji kimia itu uji di mana kualitas produk itu dapat diukur secara objektif dengan menggunakan kandungan kimia yang terdapat dalam suatu produk berdasarkan kandungan kimianya. Jadi produk nabati itu, entah itu buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, terus kacang-kacangan, serealia, terus sayur-sayuran, itu ternyata di dalamnya mengandung kimia, ya kan, kandungan kimia. Kandungan kimia itu yang sudah Ibu jelaskan tadi, kandungan kimia itu ada yang baik, juga ada yang buruk bagi tubuh kita. Kalau yang baik itu namanya zat gizi, kalau yang buruk itu namanya racun, ya kan? Jadi setiap produk nabati itu ada kimianya, kandungan kimianya. Kalau yang baik namanya zat gizi, kalau yang buruk namanya racun. Lalu, mutu kimia suatu produk itu dapat ditentukan oleh komposisi bahan, yaitu pengukuran kadar air, lemaknya, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi, zat gizi yang ada di dalam bahan produk kita itu, mutu kimianya itu dilakukan dengan yang ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral, serta perubahannya selama proses pengolahan. Jadi, produk itu akan mengalami perubahan saat diolah. Termasuk untuk mengetahui kerusakan atau kehilangan zat gizi tertentu yang diakibatkan oleh perlakuan selama proses pengolahan. Jadi, zat kimia itu atau zat gizi di dalam produk nabati kita itu, misalnya vitamin A, vitamin C, pada buah jeruk misalnya ya, vitamin C, itu juga akan rusak kalau kita misalkan panaskan, ya kan? Itu. Terus, pada produk pangan tertentu, itu biasanya secara undang-undang kan dikenakan kewajiban mencantumkan zat-zat kimia yang ditambahkan pada kemasannya atau zat tambahan kimia, ya kan? Zat kimia tertentu itu ada yang membahayakan kesehatan kita dan tidak boleh ditambahkan ke dalam produk pangan. Misalnya itu yang membahayakan berarti mengandung racun yang membahayakan. Misalnya yang membahayakan itu dan tidak boleh ditambahkan ke makanan kita itu
misalnya logam berat, pestisida, dan zat beracun lainnya. Untuk mendeteksi atau untuk mengetahui adanya apakah produk kita, produk olahan kita itu mengandung pencemaran atau untuk menguji adanya pemalsuan dapat dilakukan dengan analisis zat kimia. Jadi analisis zat kimia ini untuk mengetahui ada racun enggak ya, ada bahan-bahan yang berbahaya enggak ya di produk kita. Dilakukanlah analisis zat kimia. Kemudian sifat-sifat kimia itu ternyata penting dalam pengawasan mutu produk kita. Apa sih manfaatnya, manfaat kimia atau sifat-sifat kimia itu dalam pengawasan mutu produk kita? Yang pertama itu untuk komposisi kimia dan gizi. Jadi untuk gizi di dalam produk. Kemudian adanya kandungan kimia yang aktif. Kemudian sifat-sifat kimia yang penting itu zat kimia yang berhubungan dengan kesehatan. Kayak yang tadi yang sudah Ibu jelaskan, kayak vitamin, kayak karbohidrat, kayak mineral, itu yang berhubungan dengan kesehatan. Itu yang sangat penting, ya kan? Kemudian zat tambahan. Kemudian ada juga zat kimia yang berhubungan dengan pengolahan. Nah, kemudian di uji selanjutnya itu ada uji fisikokimia. Kalau yang tadi ada uji fisik, berarti uji fisik itu menguji fisiknya produk, dilihat dari kenampakannya, warnanya, bentuknya, teksturnya, ya kan? Kalau fisik. Kalau uji kimia itu berarti kandungan kimia yang ada di dalam produk. Untuk mengetahui apakah mengandung racun, apakah mengandung zat berbahaya di dalam produk kita, dilakukanlah uji kimia. Kemudian, kalau uji fisikokimia berarti prinsipnya itu mekanisme fisik atau perubahan warna, indeks refraksi, yang ditentukan oleh kadar zat yang diuji melalui pencocokan standar. Atau uji fisik kimia itu adalah penggabungan ya, uji fisik sama uji kimia. Contohnya itu kalau pada buah-buahan segar itu, misalnya kita ingin mengetahui nih uji fisikokimianya pada buah-buahan itu apa saja sih? Berarti kita harus mengetahui fisiknya dulu. Fisiknya pada buah-buahan itu kita lihat baunya gimana, masih segar apa tidak. Terus dari segi warnanya, masih harum apa tidak. Terus rasanya, masih manis atau sudah sepet. Terus ukuran buahnya, bagus atau kecil. Terus bobotnya, bagaimana bobotnya dari fisiknya. Terus tingkat ketebalan buahnya, dagingnya itu seperti apa? Apa banyak, apa tipis itu tingkatnya. Itu kalau lihat dari fisik, kalau kita ingin mengetahui uji fisiknya. Kemudian kalau uji dari kimianya, kimia buahnya, kita uji tingkat keasamannya, pH-nya bagaimana, berapa. Terus kita menguji kadar lemaknya. Kemudian di uji kimia pada buah itu menguji kadar air. Kemudian ada kadar abu, terus ada kadar protein, ada kadar pati, kemudian ada kadar serat kasar, kemudian ada kadar total gula, ada juga kadar total asam,
juga ada karbohidrat. Kayak yang tadi, yang zat kimia itu ada karbohidrat kan? Diuji juga apakah mengandung karbohidrat. Terus kalorinya berapa kalau diuji kimia. Terus apa ada pewarna sintetik tidak? Tuh, terus uji vitamin di buah-buahan ternyata misalnya kalau di buah-buahan ini ada yang namanya uji vitamin. Mengetahui apakah vitamin C-nya berapa persen, vitamin A-nya berapa persen gitu ya. Itu untuk menguji uji kimia. Jadi kalau misalkan di produk buah-buahan seperti itu, untuk mengetahui melakukan uji fisiko-kimia, dilakukan seperti itu. Jadi kita merinci uji fisiknya sama uji kimianya. Uji fisiknya itu yang seperti tadi dilihat dari penampilannya atau kenampakannya kayak warna, bau, rasa. Terus kalau uji kimianya itu ada kadar lemak, kadar air, karbohidrat, dan uji vitamin. Seperti itu. Terima kasih. Materi pada hari ini sampai di sini tentang teknik pengujian pada produk nabati, yaitu yang Ibu sudah sampaikan tadi dari awal, untuk kita mengetahui atau menguji produk nabati kita, kualitasnya masih bagus atau sudah menurun, kita bisa mengujinya dari uji organoleptik. Yang pertama, yaitu uji sensorik atau bisa menggunakan uji indera kita, entah itu penciuman, penglihatan, perabaan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan uji fisik dari fisiknya si produk. Bisa kita lihat dari teksturnya, keras apa lunak, terus bisa kita melihat bentuk air, bisa kita lihat dari sifat gizinya, bisa kita lihat dari kandungan ada mikrobanya tidak, ada seperti itu. Terus kalau dari uji kimia tadi kita ingin mengetahui ada kandungan apa mengandung racun atau tidak, kita bisa melakukan uji kimia. Terus kalau kita ingin menguji itu. Terima kasih. Silahkan Pak David. Iya, Pak. Demikianlah siswa-siswi kelas 12 pembelajaran virtual Webex meeting pada pelajaran PPHN. Kalau sudah berakhir, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.